Selamat siang Bapak, perkenalkan saya dengan Dokter Dia. Dengan Bapak siapa? Selamat siang dok, dengan saya Adi dok. Dengan Bapak Adi. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ada dok, ini telinga saya berdenging dokter. Telinganya berdenging? Iya dok. Sudah sejak kapan Pak? Sejak 2 bulan yang lalu dok. Telinganya sebelah mana? Ini sebelah kiri Sebelah dokter. kiri. Ada keluhan lain selain telinga berdenging? Iya berdenging, terus hidung saya itu kayak tersumbat dok. Kemudian pandangan saya itu kalau melihat itu kayak double gitu dok. Kemudian ini dok, ada benjolan di sini dok. Kecil Benjolan tapi di mana Bapak? sini dokter. Oh, di sebelah leher ya? Ya leher dok. Ada keluhan yang lain? Keluhan yang lain, kepala saya itu kadang sakit gitu dok, cekot-cekot gitu dok. Cekat-cekat mana ya? Iya, Dok. Iya, boleh ke situ ya. Saya Iya, Dok. lakukan pemeriksaan lebih dahulu ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Apa itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring atau kanker tenggorok merupakan kanker yang berada di belakang hidung. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Sifat sel kanker itu ada 3, yaitu infiltratif atau penyusupan, destruktif atau pengerusakan, dan metastasis atau penyebaran. Di mana ketika sifat tersebut dapat menyebabkan tanda khas pada kanker nasofaring atau 5 signs seperti tanda hidung, mata, telinga, leher, dan saraf. Pada sifat infiltratif, kanker nasofaring bisa menekan pada saraf mata yang menyebabkan pandangan double atau diplopia dan pandangan tidak simetris. Lalu, infiltratif ke selaput otak atau mendingan bisa menyebabkan keluhan nyeri kepala. Sifat destruktif mampu mengikis atau merusak jaringan sekitar nasofaring, sehingga sel tersebut akan nekrotik atau mati. Sel yang mati mudah menimbulkan perdarahan atau mimisan. Lalu, massa yang membesar dapat menyebabkan hidung tersumbat. Selain itu, juga dapat menyumbat saluran yang menghubungkan hidung ke telinga atau tuba eustachii, sehingga udara menuju ke telinga tengah itu terhambat dan oksigenasi ke telinga itu kurang yang menyebabkan timbulnya keluhan telinga berdenging dan penurunan pendengaran. Pada penyebaran ada 2, yaitu penyebaran regional dan penyebaran jauh. Pada penyebaran regional, sel kanker akan direaksikan oleh tubuh dengan timbulnya keluhan pembesaran kelenjar getah bening. Lalu pada penyebaran jauh atau metastasis dapat mengenai sel di organ lain yang dapat menjadi kanker seperti pada tulang, paru, dan hati. Kanker nasofaring lebih banyak menyerang laki-laki daripada perempuan. Laki-laki memiliki resiko 2-3 kali terkena kanker nasofaring. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaya hidup antara laki-laki dan wanita serta perbedaan biologis. Kanker nasofaring banyak menyerang pada ras Mongoloid. Penelitian yang dilakukan di Cina, ada 3 etnis utama. Insiden terbanyak terjadi pada etnis Kantonese, yang memungkinkan disebabkan oleh faktor genetik dan gaya hidup. Semakin bertambah usia, maka semakin tinggi resiko kanker nasofaring. Kelompok usia yang paling tinggi resikonya kisaran usia 50-59 tahun. Paparan karsinogen pada awal kehidupan memiliki efek yang signifikan. Hal ini memungkinkan kanker nasofaring membutuhkan beberapa tahun untuk berkembang menjadi sel ganas. Riwayat keluarga dengan kanker nasofaring memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker nasofaring akibat dari bawaan genetik. Nikotin pada rokok serta kandungan kimia pada alkohol merupakan zat yang karsinogenik, sehingga mengganggu mekanisme sintesa DNA sel, pencetakan sel tidak terkendali dan tidak normal, sehingga
dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker. Asap obat nyamuk juga dapat menyebabkan iritasi kronis sehingga terjadi hiperplasia sel. Sering terpaparnya asap-asapan dalam proses pembakaran seperti pembakaran obat nyamuk atau pembakaran yang menimbulkan asap seperti membakar sate yang berlebihan dapat menyebabkan predileksi CA nasofaring. Ikan asin dan makanan kemasan diduga pada beberapa oknum menyampur garam dengan formalin sehingga pada makanan tersebut mengandung zat yang karsinogenik. Paparan radiasi yang berasal dari nuklir atau paparan sinar matahari yang terjadi secara terus-menerus mampu meningkatkan resiko kanker, kerusakan sel, dan bisa kematian. Penegakan diagnosis bisa dilakukan dengan melalui gejala yang ditanyakan kepada pasien. Gejala pada kanker nasofaring terdiri dari gejala telinga, seperti kurang pendengaran, telinga berdenging, dan nyeri telinga. Pada gejala hidung, seperti mimisan dan hidung tersumbat. Untuk gejala mata, seperti penglihatan ganda, pandangan kabur, juling, ptosis atau kelopak mata turun. Kemudian pada leher terdapat benjolan atau pembesaran dari kelenjar getah bening leher dan nyeri kepala. Pada pemeriksaan fisik dilakukan yang pertama pemeriksaan telinga menggunakan otoskopi, kemudian pemeriksaan hidung luar atau rinoskopi anterior, pemeriksaan hidung dalam atau rinoskopi posterior, pemeriksaan tenggorok, dan pemeriksaan kelenjar getah bening leher. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan, seperti nasoendoskopi atau alat teropong yang dimasukkan ke dalam hidung pasien untuk melihat bagian mukosa hidung. Lalu sebagian jaringan diambil untuk dilakukan biopsi histopatologi untuk menentukan apakah itu merupakan kanker maupun bukan. Lalu untuk melihat penyebaran kanker bisa dilakukan rongsen dada atau eksfototoraks untuk melihat penyebaran ke arah paru-paru. Selanjutnya bisa juga dilakukan USG abdomen untuk melihat penyebaran ke arah organ limpa, hati, dan organ-organ perut. Lalu ada bone survey untuk melihat penyebaran ke arah tulang, CT scan kepala untuk mengetahui penyebaran ke arah otak. Terapi kanker nasofaring bisa dengan kemoterapi atau radioterapi. Bisa juga dengan kombinasi keduanya, yaitu kemoradioterapi. Untuk saat ini belum dilakukan dari pengobatan operasi karena kanker nasofaring sendiri letaknya itu di bangunan yang sempit dan di sekitarnya itu terdapat bagian-bagian yang penting atau vital. Saat ini telah dikembangkan dari pengobatan dengan imunoterapi untuk kanker nasofaring, namun untuk efisiensinya sendiri masih perlu penelitian kembali. Hindari makanan berpengawet seperti ikan asin dan makanan kaleng. Hindari polusi udara seperti asap rokok dan asap kendaraan. Makan makanan bergizi seperti buah-buahan dan sayuran. Jangan merokok dan minum alkohol. Jika muncul gejala, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat karena semakin awal kanker nasofaring terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.